Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Balik lagi bareng Tasya di podcast Meja Bual. Satu meja banyak cerita. Nah malam ini udah kedatangan teman lama. Kayaknya teman lama rasa baru atau gimana gitu ya. Karena udah lama gak jumpa ya, Oh Syah? iya, karena udah lama gak jumpa. Bareng sama Tony Saputra. Tony aja nih panggilnya gak apa-apa? Boleh. Oke, sama Tony. Apa kabarnya, Ton? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sibuk gak nih belakangan ini? Ya gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu aja ya. Kayaknya hidup kita begini-begini Begini aja aja. ya. Oke, nah tapi Tony ini kali ini mau sharing-sharing tentang Bener. Gang Quran. Jadi kalau selama ini aku sering scrolling di media sosial, Tony ini kayak lagi sibuk banget nih sama Gang Quran. Jadi kalau ngeliat media sosialnya Gang Quran sendiri, ini kayaknya kok pada ngaji-ngaji. Jadi Tony mungkin boleh cerita nih ke kita, apa sih Gang Quran itu? Iya, sebenarnya Gang Quran tuh wadah ya, tempat sebenarnya awalnya tuh sebenarnya pengennya buatnya yang simple aja. Tapi ternyata respon dari masyarakat di Tanjung Pinang tuh wah lumayan besar gitu, Syah. Nah, jadi awalnya tuh bermula dari pandemi, banyak banget TPQ-TPQ ataupun tempat ngaji yang tutup ya, nggak bisa beroperasi selama COVID. Terus juga namanya TPQ kan biasa orang tuh pandangnya malah, aku secara pribadi kan aktif di pendidikan ya, jadi lebih ikhlas kayaknya bayar les mahal dibanding bayar ngaji mahal. Nah Benar. jadi pengennya aku sebenarnya pengen ngebangkitin atau ngedukasi orang tua bahwa ngaji itu sebenarnya lebih penting karena ilmu agama itu lebih penting untuk akhirat gitu. Buat fondasi Nah, juga ya. iya benar. Jadi kemarin kepikiran, lalu kita ngobrol, benar-benar singkat banget. Waktu itu kita makan siang, jadi lagi COVID, terus mikir kayaknya bagus nih buat gerakan baru untuk anak-anak bisa ngaji. Nah sebenarnya bukan anak-anak aja, karena notabene aku tuh lebih senengnya ngedukasi yang remaja, pemuda untuk tetap ngaji. Maksudnya boleh gaul, boleh fancy, tapi yuk tetap ngaji gitu. Nah jadi kita bentuk, niatnya tuh targetnya sebulan ya. Jadi waktu bener-bener balik makan siang, aku buat flyer open donasinya. Ternyata dalam waktu 1-3 hari target yang dikumpulin tuh malah 2 kali lipat kekumpulnya. Oh, Masya Nah Allah jadi ya. dari situ aku tuh baru nyadar bahwa awalnya tuh benar-benar kaget, kayak wah ternyata Tanjung Pinang jiwa sosial anak-anak mudanya tuh udah kebentuk gini ya kan. Mikirnya kalau di luar kayak platform-platform kebaikan tuh banyak banget yang satu hari bisa puluhan juta ya. Dulu mikirnya tuh nggak mungkin gitu, orang mau ngeluarin 100.000, jangan kan 100.000, 10.000 aja kayaknya mungkin Berat mikir berat gitu ya. Tapi ternyata dari gerakan ini, walaupun kemarin tuh cuman covering doang, baru pengen buat saung Quran awalnya, saung Quran Saung namanya. Ternyata kayaknya lebih cocoknya Gang Quran. Nah jadi sebelum masa pembangunan benar-benar kita memanfaatin semangat-semangat teman-teman itu untuk langsung dibuat cepat gitu. Jadi dalam waktu semingguan gitu, alhamdulillah bagian terkecilnya udah jadi gitu. Bagian terkecilnya tuh apa? Jadi waktu itu bentuknya cuma lurus gitu doang, yang penting udah ada lantai, udah ada penutup atas, udah gitu. Tapi Oh, ternyata jadi awalnya itu dia cuma sebuah tanah. Bener. Oh, tanah kosong. Tanah kosong, Jadi jemuran. bangunan yang ada sekarang itu hasil urungan-urungan iya itu. Oh, bener. gitu. Jadi Masya benar-benar Allah. itu tempat ngejemur pakaian. Jadi dibentuk, nah awalnya cuma satu tuh, jadi masuk tempias hujan, terus becek karena masih tanah di bagian depannya dan parkiran nggak teratur. Nah kita upgrade lagi, ternyata makin banyak karena lihatnya dari awalnya tuh belasan murid doang, karena kan cuma di sekitar situ ya, Syah, namanya gang-gang di jalan-jalan kecil tuh yang notabene nggak rame. Jadi benar-benar anak daerah situ doang. Ternyata banyak anak-anak luar dan segala macam, dan mungkin banyak juga para donatur yang anaknya jadinya di situ gitu. Jadi ikut belajar di Bener. situ. Oh, oke. Jadi sejauh ini berarti udah jalan berapa lama nih si Gang Qurannya ini sendiri? Kita tuh bentuknya Idul Adha, jadi Idul Adha tahun ini nanti 2 tahunnya. Oh, udah 2 tahunnya tahun ini insya Allah ya nanti Iya. ya. Oke, jadi yang awalnya cuma belasan orang nih Ton, terus sekarang udah berapa santriwan dan santriwatinya? Sebenarnya santriwan-santriwatinya tuh udah 80-an orang kalau untuk anak-anak. Jadi Untuk anak-anak. Kita tuh kemarin aku pengennya tuh buka lebih besar lagi, cuman ya itu dia terkendala di tempat ya. Jadi benar-benar itu kita udah buka sore sama malam, jadi bingung lagi untuk waktunya, timingnya seperti apa. Jadi memang kita nggak terlalu buka lagi. Awalnya tuh kita nggak sempat buat open santri. Awalnya kan pengennya open santri biar orang-orang bisa ngaji di situ lebih rame gitu. Tapi ternyata belum di fase itu, ternyata antusiasnya udah keburu rame. Jadi untuk anak-anaknya ada, terus nanti yang agak malamannya itu remaja, bapak-bapak, ada yang sampai umur 65 tahun, lalu disabilitas, mualaf, dan ibu-ibu dan pengusaha-pengusaha muda lainnya yang aku bentuk buat istilahnya yang penting ngaji nih seminggu sekali gitu. Jadi ngumpul di Gang Quran gitu.
Oh, oke, berarti nggak ada batasan usia ya? Nggak ada sih, nggak ada batasan usia. Oke, oke. Terus buat tim pengajarnya sendiri tuh gimana, Ton? Nah, kalau tim pengajarnya sendiri tuh pengennya dari awal ngebentuk tuh untuk anak-anak sama orang remaja dewasa tuh walaupun gratis tapi tetap kualitasnya nomor satu. Apalagi kalau misalnya aku secara pribadi di bagian pendidikan ya kerjanya ya, jadi pengennya bener-bener walaupun gratis tapi mereka bener-bener terlayani gitu. Jadi sebenarnya kalaupun anak-anak masuk sama aku terapin sama dengan kerjaan aku ya, kayak misalnya ada yang anak masuk nih satu, nah aku pasti quality control, Bu gimana perbandingannya, nah pasti mereka juga cerita bahwa anaknya balik happy dan segala macam. Aku selalu minta testimoni itu bukan untuk apa ya, tapi untuk gimana sebenarnya nyaman gak sih Gang Quran ini buat nyaman mereka gak sih untuk Sebagai bentuk belajar koreksi gitu juga ya. ya? Bener, nyaman nggak Gang Quran sesuai target awal nggak, bahwa Gang Quran tuh bisa ngenyamanin orang buat ngaji walaupun minimalis, walaupun maksudnya seadanya tempatnya, tapi bisa buat mereka nyaman untuk belajar gitu. Oke, Masya Allah ya. Nah, terus juga kan tadi berarti pengajarnya tuh udah ada apa ya, udah ada kualifikasi tertentu ya buat bisa jadi pengajar di Bener-bener. situ. Nah, terus kalau misalnya yang ngajarin bapak-bapak ini gimana? Kalau tadi kan mungkin ngajarin yang kecil-kecil gitu. Kalau yang buat ngajarin bapak-bapak, masa iya anak muda juga? Iya. Kalau bapak-bapak ya biasanya sih yang umurnya 30 tahun ke atas. Oh, Jadi yang kita ada ngajarin ya. beberapa Jadi agak yang imbang ya, iya nggak benar. takut iya Biar nggak Pak. terlalu roaming. Bener-bener. Karena juga mereka kalau dilihat yang agak tua ya, aku kan nggak ikut ngajar kalau yang agak tua ya, paling nengok mereka berbasis kayak lebih ada ngopi-ngopi cerita-ceritanya biar orang tuanya juga nggak terlalu boring gitu. Tapi benar-benar ngikutin dari awal yang mereka belajar, orang tua ternyata bisa lupa lagi kan ya kalau misalnya nggak belajar, nggak baca lagi, benar-benar mereka belajar tuh dari huruf alif gitu. Dari awal berarti kayak Benar-benar tahsinnya kita apa semua ngikutin, dibenerin ya? iya benar. Jadi kadang kalau 1 minggu aja kita kayak libur, mereka pasti udah ngerasa kehilangan, karena kalau untuk yang orang tua tuh cuma seminggu sekali gitu. Oh, cuman seminggu Kalau sekali. untuk orang tua dan remaja biar mereka juga nggak bosan. Oke, berarti yang rutinitas setiap hari bisa kapan aja tuh yang anak-anaknya Iya, gitu benar. ya. Oke, nah terus program-program apa aja Ton di Gang Quran ini, mungkin maksudnya mereka apa punya target atau gimana? Nah, kalau untuk program sebenarnya Gang Quran itu bukan hanya tahsin aja, bukan hanya perbaiki bacaan Qurannya aja, tapi kita juga tetap sama seperti sekolah-sekolah Islam pada umumnya. Kita ada tasmi untuk biar orang tua ke-record sendiri anak-anaknya udah hafalan di juz berapa gitu. Nah, pastinya juga dengan quality control yang kita selalu awasi gitu biar anak-anak bisa sesuai target, walaupun cuman 4 kali seminggu istilahnya, kalau kita 4 hari ya, tapi anak-anak bisa targetnya bisa kecapai gitu. Nah, bukan hanya itu, kita juga ada 1 hari yang biasanya nanti kita isi dengan fikih, siroh, biar anak-anak bisa teredukasi dengan hal-hal kecil, kayak misalnya kadang mereka nggak hafal tentang sunnah atau doa ataupun aktivitas-aktivitas yang berbau keagamaan yang sebenarnya simpel dan kerap di kehidupan sehari-hari tapi mereka nggak tahu gitu. Nah, itu yang kita lebih ke situ, dan biasanya kita juga ada siroh nabawiyah untuk ngedukasi mereka tentang nabi dan segala macamnya yang pahlawan-pahlawan Islam gitu. Masya Allah, berarti banyak juga ya. Berarti Iya. nggak cuma sekedar ngaji ya di Bener-bener. situ. Oke, tapi kalau misalnya yang udah tua-tua nih pengen belajar ngaji ke situ, itu bisa nggak misalnya kayak khusus bener-bener setiap hari atau emang cuma programnya seminggu sekali aja? Sebenarnya kalaupun mau tiap hari paling disesuaikan, karena nanti tuh ada tiap hari tuh pasti ada, tapi nanti takutnya mereka roaming dengan yang dewasa, remaja ya. Kadang kan yang umurnya 50-an pasti nggak pede ya. Oh, Nggak iya, pede iya, untuk iya. digabung sama anak muda Masih yang udah kecil-kecil ya. benar. Oke. Nah, terus berarti Gang Quran ini sendiri tuh udah bentuknya apa Ton sekarang? Maksudnya apa lembaga kah, yayasan atau gimana? Nah, Yang hukumnya gitu. bener, kalau itu alhamdulillah awal bentuk itu kan sebenarnya mendadak banget ya Syah ya. Awal bentuk tuh kita belum berbentuk yayasan, cuman aku udah targetin dalam waktu 2-3 bulan bakal bentuk yayasan biar lebih legalitasnya ada ya. Tapi memang biasa ya, namanya kita bentuk gini tuh pasti ada pro dan kontra. Waktu itu tuh sempet banget dia banyak juga yang ngobrolin karena mungkin gerakannya terlalu, waktu itu tiba-tiba rame langsung kan, walaupun padahal Gang Qurannya belum ada tapi orang mau gitu. Nah, itu benar-benar banyak netizen lah ya istilahnya yang kontra, yang wah ini bisa jadi pungli belas segala macam gitu, nggak ada badan hukum. Jadi benar-benar hari itu aku langsung ngurus banget, untuk kebetulan memang ngedirin Gang Quran tuh banyak banget yang ngebantu. Jadi hari ini aku calling temanku kakak tingkat
untuk bentuk legalitas hukumnya, badan hukumnya, besoknya langsung jadi. Oh, Masya Allah, dimudahkan Benar-benar berarti langsung ya. dimudahin dalam waktu 1-2 hari, pokoknya berkasnya semua, akta notaris dan segala macam itu benar-benar udah langsung selesai. Jadi benar-benar langsung, oh udah, aku juga udah jadi lega gitu. Ternyata orang-orang tuh benar-benar ngedetail tentang apapun yang kita buat, walaupun itu baik pasti ada aja gitu yang Namanya aja gitu-gitunya. netizen. Iya. Apalagi kan kadang-kadang kalau kayak sedekah gini kan sifatnya materi ya, Benar, ini emang benar. sensitif banget Benar. kayak gitu. Nah terus buat dari manajemen yayasannya sendiri gimana sih Ton? Maksudnya buat tidak terjadi hal-hal Iya, yang tidak benar. diinginkan gitu. Kadang-kadang bahkan ya sekarang itu sampai kayak nerima WhatsApp kayak dari mana aja yayasan ya. mana-mana gitu. Terus nanti kayak dia tahu nama kita, kan kita bingung ya kapan pernah ke situ, kok dia bisa tahu. Nah kalau dari Gang Quran ini sendiri gimana? Nah, sebenarnya dari hal yang awal itu jadi buat aku lebih worry ya, lebih berpikir bahwa, dan pengennya juga Gang Quran tuh sebenarnya gini, pengennya jadi platform kebaikan buat anak-anak muda. Aku tuh lebih ngejarnya lebih anak-anak muda karena mereka yang seleting-letingku ya. Nah, alhamdulillah tuh benar-benar kita packaging pelaporannya, packaging open donasinya atau flyernya dan segala macamnya, kegiatan-kegiatan sosial kita itu benar-benar aku terbuka dan benar-benar aku pikirin matang gitu. Jadi benar-benar dibuat sekreatif mungkin, karena juga jujur aja anak-anak muda sekarang tuh lebih ini ya, lebih karena ada banyak yang kayak Tasya bilang tadi, banyak tiba-tiba Iya, DM, benar. WhatsApp. Jadi benar-benar mereka juga ini Selektif siapa banget. nih? Iya, Kritis benar. banget kan. Jadi benar-benar aku dan tim benar-benar make sure untuk packagingnya, untuk pelaporannya. Jadi kita tuh ada pelaporan langsung, kita ada yang benar-benar kita upload. Nah, bahkan sampai ke publikasi dan segala macamnya kita kadang ajak, kayak kita biasanya kan namanya karena notabene anak muda, kita tuh ngajak influencer Tanjung Pinang turun ke lapangan. Jadi mereka kalau ada kegiatan nih misalnya berbagi apa, nah kita ajak beberapanya buat turun. Jadi semakin Lihat, banyak iya ya, benar. jadi makin banyak yang bisa ngelihat gitu ya Benar, dari benar. para influencer ini. Benar, Oh, benar. Iya, iya. Baru-baru ini atau sejauh ini udah ada ngapain aja dari Gang Qurannya sendiri? Udah alhamdulillah udah banyak ya, karena udah 2 tahun ya, ya apalagi puasa tahun ini kita benar-benar banyak banget penyalurannya. Terakhir itu kita bareng salah satu selebgram, kita turun untuk berbagi 200 ya baju lebaran untuk yatim. Nah itu benar-benar kita turun langsung, jadi benar-benar selebgramnya naik motor ke pelantar-pelantar, karena kan kita juga selektif untuk menentukan siapa yang nerima, karena ya namanya kita megang amanah ya, amanah yang besar banget. Karena kadang juga aku kepikiran 1000 aja ngerasa berdosa banget kalau kita salah gitu. Jadi benar-benar kita selektif banget juga untuk penerimanya gitu. Tepat sasaran gitu Benar, ya. insya Allah. Mudah-mudahan. Nah terus kalau dari Tony sendiri mungkin bisa di-sharing apa sih suka duka ngurusin gini-gini Ton? Kadang-kadang kan kadang-kadang kita tuh punya niat baik tapi kayak waktu dan usahanya yang nggak maksimal. Gimana sih Ton? Kalau suka dukanya ya pasti banyak ya saya. Apalagi kalau dukanya banyak banget hal-hal yang kadang ngelemahin sebenarnya dengan gerakan-gerakan seperti ini. Kadang mungkin ada yang ya yang nggak terbiasa ataupun kontra dengan gerakan-gerakan seperti ini gitu. Tapi gimana caranya? Ya kembali lagi tadi. Kadang ngelihat apa ya, pesan-pesan dari, kadang kita habis nyalurin tuh pasti banyak banget yang DM dan WhatsApp balik gitu tentang wah alhamdulillah ada tersalur bla bla segala macam, atau malah juga senengnya tuh kadang ada orang yang nggak mampu tapi pengen donasi gitu. Nah kadang mereka ngedonasi tuh 5.000, 10.000, tapi memang aku secara pribadi ngedukasi masyarakat Tanjung Pinang sebenarnya walaupun 1.000, 2.000 tuh tetap walaupun 1.000, 2.000 tetap aja sedekah gitu, karena kadang mereka tuh takut itu kecil gitu, tapi mereka nggak kebayang bahwa 1.000, 2.000 itu saat digabungin dengan yang lain tuh nominalnya sama aja, sama-sama membantu gitu, karena yang menerima tuh nggak peduli berapapun nominalnya asal terbantu. Jadi makin banyak yang ikut, walaupun 1.000, 2.000 ataupun nominal-nominal yang mungkin mereka kira kecil, tapi itu sangat membantu gitu. Oke, benar-benar banget. Kadang-kadang kan kita kan nggak selalu lapang mungkin ya rezekinya, Benar. walaupun ada berapapun paling nggak disisihin sedekah, karena sebagian dari harta kita juga sebenarnya Benar. harta orang lain. Nah terus kalau Tony sendiri tahu pernah nggak sih ngerasain kayak hikmah dari bersedekah tuh apa sih Ton? Kalau hikmah ya sebenarnya kerasa banget sih terakhir-terakhir ini gitu, karena dulu-dulu kayak mikirnya kayaknya tabunganku biasanya makin ke sekarang itu makin maksudnya ada aja uang untuk pribadi aku, tapi kalau kemarin kan kayak ngerasa nggak cukup, nggak mungkin karena banyak lihat
orang yang kurang, jadi kalau dulu tuh ngerasa ih kok uangnya kurang terus ya, maksudnya yang kita dapatin tuh selalu ngerasa kurang. Kalau sekarang sih sebenarnya alhamdulillah, jadi lebih banyak bersyukur Bersyukur aja ya. walaupun berapa yang didapat apapun yang kita kerjain gitu, jadi lebih ngerasa lebih bersyukur dan lebih ngehargain, oh ternyata udah banyak banget hal yang kita dapat dari Allah. Jadi kenapa harus ngeluh walaupun sedikit, walaupun mungkin bulan ini kurang ataupun nanti kurang. Nah, dengan lihat, karena kita tuh sistem pembagiannya penyalurannya tuh door to door ya, Sya. Jadi benar-benar ngelihat, Kehidupan oh nyata. ternyata gini nih ada ya di Tanjung Pinang. Karena kan mikirnya dulu kayaknya orang Tanjung Pinang udah menengah deh ya gitu. Tapi pas nengok itu benar-benar kadang kadang ada yang kita lihat misalnya rumahnya mungkin peninggalan yang lama ya gitu ya. Jadi pas masuk gini, kadang wih rumahnya bagus ya gitu. Tapi pas masuk ternyata baru tahu dan baru dicerita dan warga-warga setempat cerita bahwa wah ini memang butuh dibantu gitu. Nah jadi kadang kita benar-benar harus turun biar kita tahu, dan nah disitulah baru kita ngerasa bahwa wah ternyata kita udah mesti banyak-banyak bersyukur gitu. Iya bener sih. Kadang-kadang apa ya, kalau misalnya sama ini kita kan misalnya main media sosial, kita ngelihat kayak orang-orang tuh hidupnya enak aja Iya, gitu ya. Kita kayak nggak ngelihat yang nggak susah-susah. ngeliat, Tapi benar. begitu kita ke rumah warga, ternyata ada loh kayak Bener gini di bener Tanjung Pinang gitu ya. bener. Nah terus kan kalau misalnya dari Gang Qurannya sendiri tuh, kalau aku lihat di medsosnya tuh ada Muda Bersedekah, ada Jom TPI, itu apa lagi tuh? Itu gerakan juga. Benar, kalau itu gerakan buat yang ngaji di Gang Quran itu tetap gitu dan bisa ngembangin apa yang mereka bisa. Nah, sebenarnya awal aku gabung dengan grup Gang Quran itu dan pengen buat Gang Quran tuh, aku sebenarnya pengen wah ternyata tuh banyak jadi gini, banyak mungkin aku dulu dipandang misalnya kan dulu notabene bergerak di fashion fotografi dan segala macam, jadi terlihatnya kayaknya wah ini bandel nih segala macam nih, nggak mungkin nih mau ngaji dan segala macamnya gitu. Jadi awal-awal aku turun ngaji tuh benar-benar banyak juga yang Oh masa sih gitu? iya masa sih ini Iseng mau ya? ngaji ya, udahlah nggak usah ini segala macam pencitraan dan segala macamnya gitu. Nah jadi aku Sudahlah kita sama-sama sama duniawi saja. bener. Tapi ternyata Jadi aku kemarin tuh niatnya benar-benar pengen ngebangun bahwa asumsi masyarakat dengan aku sebagai portofolionya bahwa kita tuh boleh fancy gaul dan segala macam, boleh main sana sini dan segala macam, cuman ingat bahwa ada beberapa hal terpenting yang harus kita iniin. Jadi mudah bersedekah, jom dan segala macamnya itu buat anak-anak muda yang walaupun di luar masih main dan segala macam, tapi sebenarnya kalian tuh sholat dan ngaji gitu. Dan aku mau ngebuktiin itu karena kadang mungkin ya kita nggak tahu, mungkin yang orang-orang yang aktif pengajian mandang kita seperti apa, yang oh ini pasti nggak sholat nih, ini pasti susah sholat. Padahal mereka nggak tahu bahwa kita walaupun ya gini ya, walaupun gini, walaupun foto dan bidangnya segala macam yang bukan bidang keagamaan, tapi walaupun kita bukan santri dan santriwati ataupun penghafal Quran, tapi untuk urusan agama kita tetap juga nomor satuin. Nah jadi aku tuh pengen bangun bahwa tidak saling negative thinking antara sikap menyikut. iya sikap menyikut, bahwa kita tuh sebenarnya sama-sama membutuhkan anak-anak kreatif dan segala macam yang produktif tuh juga butuh dirangkul untuk ya itu dia, untuk nge-sharekan agama kita gitu. Oke. Nah, tapi kalau Muda Bersedekah ini lebih ke apa kegiatannya tuh? Kalau muda bersedekah itu lebih ke sosial kemanusiaan. Nah, kalau agenda rutinnya tuh biasanya kita bawa-bawa anak yatim piatu. Nah, awalnya kita keliling panti asuhan, tapi karena panti asuhan kan udah banyak ya, udah banyak juga yang donaturnya dan segala macamnya. Nah, jadi kita udah keliling juga, udah habisin beberapa panti. Nah, sekarang kita lagi ajak mainnya itu anak-anak yatim piatu. Nah, cuman di Muda Bersedekah itu bukan hanya sosialnya aja, tapi ada edukasinya. Jadi misalnya kita kerjasama misalnya dengan tim gambar. Nah, nanti ngajarin anak-anak buat Buat menggambar dan Oh, segala macam. Jadi berbagi, tapi ada yang diedukasi dan yang diajarkan kepada adik-adik gitu. Nah, itu rutin sih kita sebulan sekali, sama ada program biasanya bantu UMKM. Nah, kalau bantu bantu UMKM UMKM itu mungkin kalau orang-orang kadang dengar bantu UMKM identik dengan uang ya, Syah ya. Tapi kalau kita tuh kita ngelarisin gitu. Oh. Jadi misalnya dia nggak laris tuh ya, biasanya namanya kadang memang sih kadang yang kita larisin tuh paling stoknya cuma 9 karena mereka mungkin nggak ini ya, kayak misalnya ngarisin martabak nih Syah. Ya cuma 9 porsi, padahal kita tuh targetnya ngelarisannya sekitar 40-50 porsi. Nah, tapi kita tetap bantu habisin 9 porsinya dan ngasih mereka untuk modal dan segala macamnya, atau kita modif misalnya Packaging. packagingnya, menunya dan segala Berarti macam. kita mengedukasi juga Benar, ya. jadi biar nggak
kasih lepas gitu. Berarti tetap ada nilai-nilainya Bener, gitu ya. bener, Jadi bener. maksudnya kadang-kadang kalau kita kasih uang aja cuma habis gitu ya. Bener gitu. Nah, jadi itu juga sebagai langkah buat teman-teman makin trusted sih ke kita, Sya. Jadi benar-benar kadang kita itu juga recordingnya full, kadang yang kita update nggak sedetail yang kita publikasi ke donatur. Karena kalau di medsos kadang kan ada plus minus ya. Kadang mereka ngerasa, oh itu kok nggak ditutup mukanya, atau ini segala macam, kayaknya nggak ini segala macam untuk pencitraan dan segala macam. Kadang kita lebih ke donatur-donatur yang udah ikut. Nah, jadi malah kadang yang donatur-donatur itu pasti jadi donatur tetap dan mungkin menyebar lewat mereka gitu. Oh iya benar-benar. Kadang-kadang serba salah juga ya Ton, di Serba media salah sosial banget kalau gitu ya. sebenarnya di media sosial. Tapi sejauh ini ada masalah apa Ton? Susah nggak sih Kalau- Ton? Kadang-kadang Ya kayak susah di media sosial nih susah susah ya benar-benar kita susah, buat susah gampang baik ya. aja diiniin sama Bener. orang. Jadi kadang takutnya dianggap pencitraan atau dikira ada kebutuhan pribadi dan segala macamnya ya. Jadi lebih selektif. Kadang aku benar-benar saring buat media sosial. Kadang nggak terlalu banyak yang diupdate, tapi lebih banyak langsung ke donaturnya karena ya itu dia tadi. Takutnya banyak asumsi-asumsi publik yang kita nggak bisa nampung satu persatu ya. Tapi ya kembali lagi ke niat masing-masing gitu. Iya benar, yang penting kan Allah Maha melihat ya Ton. Benar. Oh juga sebenarnya kan kita sedang menyampaikan amanah dari para Benar, donatur benar. gitu. Nah terus next ke depan apa nih langkah berikutnya buat si Gang Qurannya? Apa mau pembangunan lagi atau mau ngapain? Nah, kalau sebenarnya aku tuh pengen buat satu lembaga Quran ya. Kalau aku pengennya Gang Quran bisa jadi salah satu lembaga Quran yang lebih besar lagi. Jadi pengennya bentuk yang lebih besar lagi sih, kalau bisa benar-benar bisa nampung lebih banyak orang dan kalau bisa semuanya bisa ngaji di sana dan belajar agama di sana, baik anak usia dini sampai hingga dewasa gitu. Oke, alamatnya di mana? Boleh Kalau di-share? alamat Gang Quran di Jalan Kijang Lama, Gang Anjasmara 4 nomor 4. Jalan Kijang Lama, Gang Anjasmara 4 nomor 4. Oke, terus buat mungkin teman-teman yang mau donasi itu bisa berupa apa? Kalau misalnya pembangunan bisa donasi semen bisa? Kalau kayaknya kalau pembangunan kan kita belum open ya. Oh belum, berarti Kalau- masih berupa benar, materi dana iya. ya. Benar. Itu bisa di kemana gitu bayarnya? Bisa nanti langsung aja sih ke Instagram kita ya, di sana paling ada penunjuk dari admin untuk nomor rekening yayasan dan segala macamnya di ggquran.tpi. Oke deh Tony, terima kasih banyak buat Sama-sama, waktunya, Tasya. sharing-sharingnya. Mudah-mudahan dengan Tony sharing ini semakin banyak anak-anak Amin. muda lain yang terinspirasi juga buat bikin gerakan di hal-hal positif kayak Amin. gini. Oke, sukses buat Gang Qurannya Tony. Amin, Tasya. Terima kasih. Oke pemirsa, sampai ketemu di Meja Bual di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.